Setuju atau tidak dengan Donald Trump, ada satu hal yang sulit dibantah. Dalam beberapa dekade terakhir, sangat sedikit orang yang pengaruhnya sebesar dia. Dari dunia bisnis, reality show, sampai politik, namanya selalu saja muncul di mana-mana. Yang lebih menarik, pengaruh itu tidak datang hanya dari jabatan atau jumlah kekayaan, tapi dari cara dia membangun citra, memainkan media, dan menjual cerita tentang dirinya sendiri. Di video ini, kita akan bedah bagaimana perjalanan Trump dari pebisnis real estate jadi bintang TV, lalu menjadi sosok politik yang mendominasi percakapan dunia, dan yang lebih penting, apa pelajaran yang bisa kamu ambil untuk hidup dan kariermu sendiri. Kalau kamu ingin ngerti bagaimana satu orang bisa mengubah citranya dan menguasai perhatian publik, tonton video ini sampai selesai. Pertama, kita perlu jujur. Trump bukan datang dari keluarga biasa. Ayahnya, Fred Trump, sudah lebih dulu jadi pengembang real estate sukses di New York. Tahun 1968, Donald Trump mudah masuk ke bisnis keluarga tersebut. Dan beberapa tahun kemudian, sekitar awal 1970, dia sudah mengambil alih perusahaan dan mengganti namanya menjadi The Trump Organization. Ini adalah langkah penting. Dia tidak hanya menjalankan bisnis, tapi mulai menjadikan nama keluarganya sebagai brand. Dari sini kamu bisa lihat, bahkan di awal karir, dia sudah memikirkan satu hal, namanya sendiri harus punya nilai. Dia lalu memindahkan fokus ke Manhattan, mengincar proyek-proyek bergengsi, gedung pencakar langit, hotel mewah, properti yang kalau dibangun, media pasti meliput. Dia tidak sekadar cari untung, dia cari sorotan. Pertanyaannya untuk kita, di hidup kita, nama kita selama ini dipakai seperti apa? Hanya sebagai identitas, atau pelan-pelan kita bangun jadi brand pribadi? Seiring waktu, nama Trump menempel di mana-mana: Trump Tower, Hotel Trump, lapangan golf Trump, dan berbagai proyek lain. Nama belakangnya pun berubah jadi logo. Menariknya, perjalanan bisnisnya jauh dari kata mulus. Beberapa perusahaan yang terkait dengan kasino dan resort miliknya pernah mengalami kebangkrutan di era 1900-an dan 2000-an. Secara angka, tidak semua usaha itu sukses. Tapi di mata publik, citra yang dijual tetap sama. Trump adalah simbol kemenangan, kemewahan, dan kekuasaan. Dia tetap tampil di media sebagai pebisnis besar New York yang berani ambil risiko besar. Di sini kita belajar satu hal. Dalam dunia modern, ada perbedaan besar antara kondisi nyata dan citra yang dipersepsikan. Realita keuangan bisa naik turun, tapi citra bisa dikunci agar selalu tampak naik. Ini bukan ajakan untuk memalsukan hidup, tapi pengingat bahwa kalau kita tidak mengelola citra sendiri, orang lain yang akan membentuk cerita tentang kita. Lompatan terbesar pengaruh Trump datang dari satu hal: televisi. Tahun 2004, sebuah reality show berjudul The Apprentice tayang dengan Trump sebagai bintang utamanya. Di acara ini, ia berperan sebagai bos super sukses yang menguji para peserta dalam berbagai tantangan bisnis. Setiap episode diakhiri dengan satu kalimat yang jadi ikon global: "You're fired." Kamu dipecat. Kalimat sederhana ini membuat citra Trump sebagai bos tegas, dingin, dan berkuasa tertanam dalam kepala jutaan penonton. Penelitian dan analisis media menunjukkan bahwa The Apprentice sangat berperan membangun citra seorang Trump sebagai pebisnis jenius dan ikon kesuksesan Amerika. Bagi banyak orang, Trump bukan lagi sekadar nama di berita bisnis. Dia adalah karakter utama dalam tayangan hiburan yang mereka nikmati setiap minggu. Padahal, di balik layar, realitas finansial perusahaannya jauh lebih kompleks, dengan utang, negosiasi, dan bahkan kegagalan. Tapi TV tidak menayangkan itu. TV hanya menayangkan versi Trump yang rapi, selalu di puncak, selalu mengendalikan, selalu benar. Di sini kita melihat kekuatan cerita. Satu acara TV bisa membentuk persepsi publik bertahun-tahun ke depan. Dan tanpa sadar, banyak orang kemudian mempercayakan suara politik mereka kepada citra yang dibentuk lewat hiburan. Pertanyaannya,
ke kamu. Seberapa banyak pandangan kamu tentang orang sukses dibentuk oleh data nyata dan seberapa banyak dibentuk oleh tayangan hiburan? Selain TV, kekuatan Trump ada di caranya berbicara. Dia tidak terdengar seperti politisi tradisional. Kalimat-kalimatnya pendek, bahasanya sederhana, sering diulang-ulang. Peneliti bahasa menyebut gaya ini sangat efektif untuk menjangkau massa luas. Orang yang tidak terbiasa dengan istilah politik atau ekonomi rumit tetap paham apa yang dia maksud. Dia sering membagi dunia menjadi dua. Kita versus mereka. Kita adalah rakyat biasa, pekerja, pendukungnya. Mereka adalah elit, media, politisi, atau lembaga yang dia tuduh tidak jujur atau tidak berpihak. Inilah ciri klasik retorika populis. Menciptakan rasa kebersamaan dengan satu kelompok, sekaligus rasa permusuhan dengan kelompok lain. Emosi yang disentuh adalah marah, kecewa, dan harapan akan pembela yang berani melawan sistem. Dengan gaya bahasa seperti ini, dia bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi menyalakan perasaan. Orang yang sudah marah, jadi merasa ada yang mewakili. Orang yang takut kehilangan pekerjaan, merasa ada yang menjanjikan perlindungan. Pelajaran untuk kita ketika berbicara, entah di sosial media atau di dunia nyata. Apakah kita hanya lempar informasi, atau juga paham emosi apa yang kita sentuh? Memasuki era media sosial, Trump memanfaatkan platform seperti Twitter sebagai corong utama dan di sana ia menulis langsung, tanpa filter, seringkali dengan gaya konfrontatif. Tweet-tweetnya yang memuji diri sendiri, menyerang lawan, atau mengomentari peristiwa berulang kali menjadi berita. Media mainstream mengutip isi akun pribadinya sebagai headline. Hasilnya, ia berhasil mengubah satu akun pribadi menjadi mesin perhatian global. Setiap kalimat bisa menjadi bahan debat, dukungan, atau kemarahan. Tapi satu hal pasti, orang terus membicarakan dia. Di era sekarang, perhatian adalah mata uang. Selama namanya muncul terus di percakapan, pengaruhnya tetap bertahan, entah orang suka atau benci. Ini sisi gelap sekaligus realitas zaman. Kontroversi, kalau dikelola dengan sengaja, bisa menjadi strategi, bukan sekadar efek samping, tapi bahan bakar untuk menjaga spotlight tetap menyala. Sampai di sini, mungkin kamu berpikir, oke, itu Trump. Tapi apa hubungannya dengan aku? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil tanpa harus menyetujui sikap dan pilihan politiknya. Pertama, kekuatan brand pribadi. Trump memperlakukan namanya seperti perusahaan, dikemas, diulang, dan ditempel di berbagai proyek. Pertanyaan untuk kita, apa kata pertama yang muncul di kepala orang ketika mendengar nama kita? Kedua, pentingnya storytelling. The Apprentice menunjukkan bahwa narasi bos sukses bisa sangat melekat, meski realitas di belakangnya lebih rumit. Di hidup kita, cerita apa yang kita biarkan orang percaya tentang diri kita sebagai orang yang bisa diandalkan, sebagai pemalas, sebagai kreator, atau sebagai apa? Ketiga, pemahaman terhadap bahasa massa. Kalimat sederhana, emosi yang jelas, dan musuh yang konkret membuat pesan lebih mudah diingat. Apakah kita terlalu sering berbicara rumit sehingga orang tidak mengerti apa sebenarnya yang kita perjuangkan? Keempat, peran media dan perhatian. Di zaman ini, siapa yang menguasai percakapan, seringkali menguasai persepsi. Itu bisa berbahaya, tapi juga bisa jadi peluang kalau kita gunakan dengan bijak. Pada akhirnya, Donald Trump adalah contoh ekstrem tentang bagaimana uang, media, dan cerita tentang diri sendiri bisa digabung jadi mesin pengaruh yang sangat besar.